Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lilik Martono, Deputi Inbat LPK. LPK adalah lembaga pemberantasan korupsi yang bekerja secara independen dan tidak menerima atau mengharapkan fee dari siapapun. Ya, hanya mencari ridha Allah, menjembatani antara masyarakat dengan penegak hukum supaya hukum berjalan sesuai dengan koridor. Ya. Nah, seperti janji saya pada volume kedua yang lalu, podcast saya yang lalu, bahwa saya akan mengupas bab per bab. Malam ini saya akan mengupas bab pertama saja. Ya, bab pertama dalam nota kesepahaman. Ya, bab pertama dalam nota kesepahaman. Ya, nah, nota kesepahaman dalam bab pertama adalah maksud dan tujuan. Ya, maksud dan tujuan. Nah, dengarkan pasal 1. Ayat 1, maksud nota kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi para pihak. Para pihak di sini adalah Gubernur BI, Kapolri, dan Jaksa Agung, ya, melakukan koordinasi memperkuat penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, tujuannya adalah untuk menciptakan good corporate governance. Ingat, ya. Pemerintahan yang bersih adalah good corporate governance. Nah, angka 2, tujuan nota kesepahaman ini adalah tercapainya koordinasi dalam rangka memperlancar, mempercepat, dan mengoptimalkan penanganan tindak pidana perbankan. Nah, saya ulangi, angka 2, tujuan dari nota kesepahaman ini adalah tercapainya koordinasi dalam rangka memperlancar, mempercepat, dan mengoptimalkan penanganan tindak pidana perbankan, bukan justru menghambat pelapor-pelapor korban ini, ya, seperti yang pernah saya alami di Polres Jawa Timur. Mohon maaf, ini sekedar koreksi buat Anda semua, ya. Nah, terlalu menghambat apa? Ditanya satu, ada satu Polres yang bilang pada saat pelapor ini, yang korban ini membawa data bank, penyidik bilang bahwa data bank itu tidak lebih kuat dari data nasabah, data pelapor, atau data pelapor itulah yang harus dibawa, bukan data bank. Ini kan terbalik-balik namanya. Sementara dalam perjanjian perbankan, apabila ada ketidaksepahaman dengan tidak kecocokan antara data bank dan data nasabah, yang dipakai adalah data bank. Tentunya setelah diuji, bukan dari data nasabah. Nah, ini terbalik-balik namanya, kan seperti itu, ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu, ya. Seperti itu. Dan ini yang tadi untuk tujuan yang pertama tadi untuk meningkatkan good corporate government. Good government ini adalah kepemerintahan yang bersih di lingkungan BI, penyidik, dan Jaksa Agung. Intinya begini, jangan sampai terulang lagi di Polres Provinsi Jawa Timur bahwa si pelapor itu, si korban itu yang sudah dieksekusi agunannya dengan melanggar undang-undang, dengan melanggar undang-undang hak tanggungan, dengan melanggar undang-undang hak lelang dan tindak pidana perbankan, justru menjadi korban dipidanakan berdasarkan laporan dari pemenang lelang. Ya, jangan seperti itu. Ya, saya minta jangan seperti itu. Nah, saya lanjut ke bab 2. Ruang lingkup koordinasi. Karena di sini koordinasi penting saya garis bawahi. Pasal 2. Ruang lingkup koordinasi adalah koordinasi antara pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Pihak pertama tadi adalah Gubernur Bank Indonesia, kedua Kapolri, ketiga Jaksa Agung dalam penanganan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 46 sampai dengan pasal 50A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 atau pasal 59 sampai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ingat, ini termasuk perbankan syariah sudah, ya. Karena apa? Ada di Polres Ponorogo itu perbankan syariah itu justru juga, ya, membuat satu keputusan, maksud saya adalah mengeksekusi jaminan orang berdasarkan keputusan pengadilan PN, di mana di BAP oleh Polsek, justru orang ini kena pasal, ya, kena pasal. Padahal itu cuma laporan daripada Polsek dan itu dijemput oleh kejaksaan dan ditahan oleh kejaksaan, gitu loh. Ini yang terjadi di syariah, ya, perbankan syariah.
Ingat, sekarang sudah diatur juga perbankan syariah bahwa kena tindak pidana perbankan, ya. Pasal 2, angka 2. Bentuk koordinasi penanganan tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi meliputi pembahasan dugaan tindak pidana perbankan, pelaporan dugaan tindak pidana perbankan, penyediaan saksi, penyediaan ahli, pemblokiran rekening, penyitaan uang dan dokumen, tukar-menukar informasi, evaluasi, dan kegiatan lainnya. Kegiatan lainnya ini kalau saya bisa terjemahkan adalah walaupun itu koordinasi itu dibatasi oleh kejaksaan anggotanya Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, dan Kejaksaan Agung, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepolisian, dalam kegiatan lainnya tidak ada salahnya mengundang pakar perbankan yang independen. Karena sampai hari ini saya belum yakin kalau penyidik memanggil saksi ahli dari Bank Indonesia dia bisa independen. Ini sudah terjadi pada saat dulu saya di Banjarmasin, di mana dulu seorang namanya Saudara Beston Panjaitan dari Divisi Investigasi Mediasi Perbankan turut serta dengan saya, dengan tim saya, sudah dibuktikan ada pidana perbankan, malah dia berkhianat. Yang saya maksud berkhianat adalah dia melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, di mana semua tidak perlu diproses sampai hari ini. Dan kalau tadi saya sebutkan bahwa nota kesepahaman ini berdasarkan juga Undang-Undang Nomor 10, maka menurut saya Bank Indonesia yang namanya Enrico Haryanto dan timnya, termasuk Saudara Beston Panjaitan dari Divisi Investigasi Mediasi Perbankan, bisa dipidanakan karena dasarnya sudah kuat, ya, bahwa nota kesepahaman ini ada Undang-Undang Nomor 10. Jadi mereka sudah melanggar daripada nota kesepahaman dan Undang-Undang Nomor 10 tadi. Ingat, bisa dipidanakan. Jadi sekali lagi, kalau nanti dipanggil oleh penyidik saksi ahli daripada Bank Indonesia, Anda bisa kami pidanakan. LPK bisa mempidanakan itu. Satu lagi yang ingin saya garis bawahi dalam hal ini, yaitu pada saat korban melapor ke SPKT, selalu dibilang buat saja pengaduan masyarakat, padahal sudah terjadi korban pidana, tindak pidana perbankan. Padahal sudah jadi korban daripada relas tadi, putusan hakim berdasarkan laporan daripada pemenang lelang. Boleh-boleh saja bikin kronologi apabila si pelapor ini memang tidak awam. Tapi kalau orang ini awam, tolong petugas-petugas di FPKT membantu membuat satu kronologi singkat, ya. Si pelapor diminta suruh cerita mengenai kejadiannya, dibuatlah suatu diagram atau flowchart dari SPKT tadi, jalan ceritanya, alur ceritanya secara singkat. Kalau belum paham SPKT-nya, panggillah dari tim Exus atau Tipiter, ya, untuk menganalisa tadi. Kalau masih belum paham, tolong koordinasi dengan Bank Indonesia dan Jaksa Agung, karena koordinasi tadi zaman milenial ini sangat mudah, bisa video call conference, tidak perlu biaya dan tidak perlu bertele-tele. Anda tinggal mengundang pihak kejaksaan lewat video call conference dan petugas Bank Indonesia, tunjukkan alat bukti yang dibawa oleh pelapor tadi, apakah sudah memenuhi unsur tindak pidana perbankan atau belum. Yang saya alami kemarin di Polres, mereka sudah membawa 2 alat bukti minimal. Kalau menurut saya sebagai orang berpengalaman, itu sudah sah memenuhi unsur pasal 49. Padahal yang dibawa lebih lagi, karena apa? Ada keputusan PN yang banyak tidak terjadi kesesuaian dengan data-data yang ada, kan itu seperti itu. Kenapa masih disuruh lagi pengaduan masyarakat? Tolong, mulai hari ini kalau saya datang ke Polres, pergunakanlah, realisasikanlah nota kesepahaman ini dengan video call conference. Jadi orang tidak capek-capek lagi datang ke Polres suruh buat pengaduan masyarakat. Sementara dalam nota kesepahaman ini ada, ya, tim koordinasi, ya, teman tindak pidana perbankan. Yang sekarang saya bilang tadi bisa video call conference. Contoh saja untuk kasusnya Bu Patoka, ya, paling gampang itu di Blitar, paling mudah, ya. Bu Patoka itu punya 2 alat bukti minimal, tapi dia punya yang lain juga, yaitu putusan-putusan pengadilan, ya, mengenai eksekusi lelang. Saya ambil satu saja, paling gampang. Dia 2 alat bukti adalah rekening koran dan pengumuman lelang, ya. 2 alat bukti itu saya sudah cukup, undang-undang perbankan kena semua, kan gitu. Dimana dalam rekening koran itu pada saat itu yang dicetak oleh Bank Panin bulan Februari 2015 sampai dengan 25 Mei 2015, kolektibilitas kreditnya adalah 1, lancar, ya. Tetapi Bank Panin TBK KCU Surabaya Janara telah mengeluarkan pengumuman lelang pertama eksekusi hak tanggungan pada tanggal
29 Februari 2015. Bagaimana mungkin dalam keadaan lancar Bang Panin sudah mengumumkan pengumuman lelang pertama eksekusi hak tanggungan tanggal 29 Februari 2015. Sementara Sri Patoka itu 25 Februari sampai 25 Mei 2015 kolektibilitasnya lancar 1. Nanti kesempatan lain saya akan bicarakan atau saya paparkan apa sih kolektibilitas ya. Dan ini sudah mempunyai unsur tindak pidana perbankan seperti ini gitu loh. Jadi tidak perlu lagu-lagu lagi penyidik ya untuk memutuskan bahwa ini telah terjadi tindak pidana perbankan dan lelang itu batal demi hukum. Lelang itu batal demi hukum karena sudah ada melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 Pasal 49 dan turunannya. Ya, itu yang saya bilang tadi, jangan sampai nanti pelapor-pelapor yang lain sudah membawa 3 alat bukti masih dipersulit untuk membuat pengaduan masyarakat, untuk bikin kronologi. Tolong Anda polisi sebagai pengayom masyarakat, pelayan masyarakat, bantulah secara optimal sesuai dengan nota kesepahaman ini. Nah, untuk hari ini saya rasa cukup sekian dulu. Saya akan bahas nanti bab-bab yang lainnya secara detail, satu persatu, termasuk nanti case per case di cabang-cabang lainnya. Sekali lagi saya minta kepada OJK, ya, kepada BI, jangan seperti kasus Banjarmasin, ya. Alat bukti sudah beratus-ratus, tapi Anda tidak melakukan nota kesepahaman dan melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Anda, Saudara Henrico Arjantono beserta timnya dan Beston Panjaitan dari Divisi Investigasi Milisi Perbankan, Anda bisa kami tuntut dengan Undang-Undang Nomor 10 Perbankan tindak pidana, ya. Untuk kali ini cukup sekian. Semoga semua penyidik, semua petugas Bank Indonesia dan OJK dan Kejaksaan ingat, sudah ada nota kesepahaman yang bisa kami tuntut dan bisa kami gugat, ya. Kami bukan masyarakat awam. Masyarakat awam bisa kami bikin pencerahan terhadap masyarakat awam, jangan takut lagi. Kalau sudah ada di Anda bisa semua browsing di Google, di searching di Google. Anda bisa melawan dengan undang-undang ini, ya. Nah, demikian hari ini. Cukup sekian dan semoga bertemu kembali dengan volume berikutnya pada saat kesempatan berikutnya. Apabila ada yang ingin dibantu, silakan nanti saya akan cantumkan nomor telepon LPK atau Anda bisa lihat podcast kami di Gus Nur yang sebelumnya, itu ada nomor kontak daripada LPK. LPK tidak meminta biaya sepeser pun karena LPK adalah bergerak berdasarkan mencari ridho Allah dan menjembatani antara masyarakat dan penegak hukum supaya tidak masing-masing pihak tidak bisa diadu domba oleh pemodal, sponsor, dan lain-lainnya yang menggunakan kesempatan ini untuk memperkaya diri dan pribadi dan kelompoknya. Sementara masyarakat menjadi miskin karena ketidaktahuannya. Sekali lagi, Anda sebagai profesi penyidik, profesi jaksa, dan profesi daripada OJK, Anda dibayar oleh uang rakyat. Ya, untuk itu saya minta Anda mulai hari ini berubahlah sikap Anda. Ya, janganlah sekali lagi melindungi konglomerat hitam. Karena itu ada batas waktunya, Anda pun umur ada batas waktunya, ya. Periode juga ada batas waktunya, ya. Tapi kalau namanya rakyat, tetap rakyat, tidak akan ada batas waktunya. Rakyat itu berdaulat atas negara ini. Silakan Anda nanti rasakan sendiri kalau Anda tidak berubah, ya. Kami tidak akan diam dan kami akan bergerak sesuai dengan semua undang-undang dan koridor hukum yang berlaku. Ya, cukup sekian malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.